ngobrolin. TL. Kembali lagi sama aku Satria Adamsa dari TL21. Dengan aku Aulia Sabrani dari TL30. Kalau kemarin kan aku udah sama si Miko. Ini mukanya. Nanti production edit ya. Sekarang aku sama yang si agak agresif, si Lia. Halo guys. Oke. Li, kemarin kamu liburan ngapain aja sih? Aku sih liburan tuh sukanya kan makan ya. Jadi aku tuh nge-baking gitu loh, buat kue, buat macem-macem aneka masakan. Produktif banget kamu kayaknya. Yalah, kalau Mas Satria sendiri ngapain? Tidur doang nggak sih? Ya kayak aku pagi tidur, terus Aha. bangun, tidur lagi, bangun, tidur lagi. Oke, sangat produktif sekali nggak sih? Ya kan aku kuliah tidur kalau dulu. Oke. Keren nggak sih? Patut contoh lah ya. Hari ini kita ada siapa aja sih? Ada Mbak Aska dan Mas Rafael. Bisa perkenalan dulu? Halo, aku Aska dari TL Angkatan 22. Halo, aku Rafael dari TL Angkatan 2021. Oke. Bukan 2. Siap. Mas Rafael sama Mbak Aska. Ini mereka berdua ini bisa dibilang top lah di angkatan mereka. Mbak Aska di angkatan 22 dan Mas Rafael Rafael yang di angkatan 21. Siapa sih yang nggak kenal mereka gitu? Ya deh. Oke. Jadi kan ini aku udah pakai baju-baju liburan ya gini. Iya, Jadi kita di sini bahas tentang Liburan. gitu Mas, Mbak. Jadi kemarin waktu liburan nih, kan Mas Mbaknya kan juga liburan, Mas Rafael liburan, Mbak Aska juga liburan. Iya, Itu kalian ngapain aja sih selama liburan? aku dulu apa Mas Rafael dulu? Kamu dulu aja. Shoot aja wes, shoot. Ladies first Aku nggak sih tapi? masalahnya nggak liburan ya. Oh, Masih yang Ibu ya? Pol. Oke, Mbak Aska dulu. oke. Ini berarti kegiatan waktu liburan aja ya mesti ya. Aku liburan full healing sih. Iya. Nggak ada, nggak ada kegiatan lain gitu. Oh, ada. Ngapain kayak di Kebetulan kampus? kan masih join di beberapa kegiatan proker. Oke. Jadi kayak masih ada rapat-rapat. Terus kebetulan kan prokernya aku ikut 2. Jadi dalam seminggu tuh bisa kadang sampai 2 kali rapat gitu. Wow. Berarti di 2 kali rapat tuh bisa liburan juga ya kayak? Wow. Diusahain harus bisa dong. Masa kita lagi liburan tapi masih rapat-rapat kan? Iya. Oke, proper seimbang, liburan juga seimbang. Ya harus. Terus kalau untuk Mas Mas Rafael ini? Rafael? Kalau aku sih nggak ada waktu liburan sih sebenarnya. Karena liburanku kepotong sama ngejar sidang kemarin, tugas perancangan sama nyiapin buat KKN. Oh, kita sama Mas. Itu sangkatan ya. Belum Ya, relate. kita Kita belum belum. relate. Kita masih santai chill. Oke. Tadi kan kalau tadi dari Aska sendiri kan healing, proker, Iya. gitu. Kalau dari Mas Rafael kan ada tugas perancangan, KKN. Jadi kalian berdua ini bisa dibilang kayak sibuk. Mas Rafael sibuk dengan tugas perancangan sama KKN, Aska sibuk healing sama Proker. Prokernya. ini si Aska ini kok bisa healing, emang sesulit apa sih semester lalu? Aduh, semester 4 agak gedebak-gedebuk ya. Terus karena di semester 4 itu aku juga masih ikut kegiatan akademik sama non-akademik kan. Kalau non-akademik ya itu tadi, prokernya udah mulai jalan kan di semester 4. Kalau akademiknya ini di semester 4 tuh kan ada tugas pertama kan. Oke. Esdam. Aduh, langsung cukup bikin pusing di semester 4-nya. Terus ada kulap juga, itu kan bikin laporan gitu kan. Terus sama masih ada praktikum juga, praktikum APL. Itu sih. Main padat juga ya. Setelah semester berapa sih? Semester 4 Semester 4. harus healing sebanyak-banyak. Iya, harus. Mas Rafael dulu semester 4 gimana? Semester 4 dulu. Iya. Karena emang tugasnya cuma 1 ya. Ya masih bisa lah liburan lama gitu. Sepele gitu ya Mas. Sepele. Di TL itu nggak ada yang susah, Mas. Oke. Gampang semua ya. Gampang semuanya. Yang penting kuat mental aja. Mental. Dibarengi nangis. Nah, itu. Nggak apa-apa. Nangis dikit gak apa-apa. tapi Nggak apa-apa. dikerjain. Yang terpenting tuh tiap hari tuh harus ada progres loh. Ya. Harus ada yang dikerjain intinya. Meskipun progresnya jalannya lambat, pokoknya ada progres ya Mas Iya. ya. Biasanya kendalanya itu apa sih kalau ngerjain? Kayak apa gitu? Biasanya tuh lebih ke barengan kan. Itu kayak tugas-tugasnya tuh banyak yang barengan, deadline-nya sama. Terus itu sih buat kayak ngatur
ngerjainnya tuh agak bikin pusing, harus yang hari ini harus ngerjain apa aja, hari besok harus ngerjain apa aja, harus diatur itu sih. Kalau untuk Mas Sama ini Rafael? sih, kalau tugas-tugas itu biasanya itu sulit nih di teman sekelompoknya. Oh iya, Kepalanya juga banyak ya, jadi pemikirannya juga banyak nggak sih? Bukan itu juga. Terus apa Apa nih? Kinerja, Bos. Oke. Kadang-kadang kita kalau misal udah expert di tugasnya, nanti beban kerjanya kan beda. Ya. Nah, itu yang dari situ yang teman sekelompok kadang gampangin. Jadi gendong ya Mas ya. Nah, itu berat ini punggung. Tulang punggung kelompok. Tulang punggung keluarga, tulang punggung kelompok, semua wis tak punggungin. Berat banget ya kayaknya hidupnya ya Mas ya. Berat, tapi apalagi namanya juga hidup. Benar. Jadi intinya harus pinter-pinter pilih. Teman kelompok. Dari sekarang aku mau tanya ke Mas Rafael nih. Mas Rafael kan semester Berapa ya? Aduh, 6 kemarin. Oke, semester 6. Apa sih kesulitannya di semester 6 kemarin? Semester 6 kemarin kan sebenarnya dari angkatanku kan dibagi dua ya. Ada yang ambil tugas perancangan sama ada yang magang. Nah, kebetulan aku ambil tugas perancangan. Dimana tugas perancang ini 11-11 sama kayak tugas TA, tugas air. Kesulitannya sih sebenarnya ada di ngulangin waktu buat asistensi, ngejar deadline dan lain-lain, deadline asistensi. Itu sebenarnya sulitnya di situ. Karena kita kan juga harus mikir matkul yang lain, terus belum ikut organisasi dan lain-lain. Terus juga harus mikir ya tugas perancang tadi. Jadi kadang seminggu cuman ada waktu 5 hari buat pengerjaan semua itu, ternyata buat tugas perancangan cuma dapat 1 hari waktu pembagian. Jadi harus kerjain deadline sampai malam buat asistensi. Soalnya kebetulan pembimbing saya agak disiplin ya. Oke. Telat dikit udah gak mau asistensi itu. Tapi berkat orang itu saya bisa melalui sidang yang Tanpa berat. revisi. Alhamdulillah. Tanpa revisi. Terima kasih. Keren Pak. banget ya. Ada nggak sih misal kan tugas perancangan ini kelompok Mas? Iya. Kayak ada apa? Crash sama teman sekelompok sendiri gitu. Siapa sih kalau boleh tahu teman sekelompoknya? Teman sekelompokku sih Argia ya. Oh. Terus sejauh ini gak ada sih keras-keras gitu. Mungkin kadang Kenapa tuh Mas? kalau ngerjainnya gak bareng gitu, kadang dia agak kesel. Kan Oh. juga tugas kelompok kan, dia juga mau tahu apa yang aku kerjain. Begitu juga sebaliknya. Ya kalau aku kan emang suka tipe kalau orang yang suka kerja sendiri ya, mandiri. Jadi apapun kerjain sendiri, aku gak suka keramaian juga. Introvert aku ini Oh Mas. introvert Oh, introvert. Mas. Mas Rafael introvert. Introvert Mas. Oke. Saya gak suka kerumunan ya. Nih, kalau semisal teman sekelompoknya Mas Rafael nonton, apa yang mau dibeli? Ini aja ya. Tolong sadar beban kerjaku itu lebih berat dari kamu ya. Itu aja. Terima kasih udah menemani saya selama TP. Hasilnya terbaik. Ya itu aja. Keren. Tuh. Oke, tadi kan udah Sih Mas. Ayo. Edit gambar teman saya TP. Oke. Jadi tadi kan udah bahas semester lalu gimana. Nah, di sini aku pengen tahu dari Mas sama Mbak ya. Mas Rafael, Mbak Aska. Mas Rafael dulu aja. Mas Rafael. Selain TP ada apa? Proker apa atau ikut organisasi Iya. apa gitu? Oh, kalau organisasi kebetulan aku di periode ini diamanai sama Kahinya. Sekarang itu buat megang jadi wakil internal. Wow. Wakil internal lingkungan. Nah, mungkin sebenarnya kalau kesibukan di organisasi sebenarnya cuman controlling di tiap-tiap departemen. Terus ini ada kendala apa, terus bantu selesai masalah di program kerja yang masing-masing tanggung jawab gitu sih. Gitu tuh capek nggak sih Mas bagi apa waktunya atau otaknya gitu? Iya, terus organisasi. Sebenarnya kalau di apa ya udah di planning dari jauh-jauh hari buat benerin inilah benerin itu di organisasi itu gampang sebenarnya. Cuman kan kadang kan organisasi kita nggak bisa apa ya prediksi apa yang bakal terjadi tuh. Jadi pernah itu tiba-tiba jam 10 malam dikabarin kalau ada masalah suruh tangan gitu. Ya harus ngeluangin waktu ya gimana ya, tanggung jawab ya. Jadi teman-teman tanggung jawab itu nomor 1.
Tuh. Tanggung jawab nomor 1 ya teman. Ingat itu. Contoh ya Mas Rafael teman-teman. Oke, kalau Mas Rafael udah, sekarang dari Mbak Aska Apa nih Mas? ada kan Ke- selain akademik sebutan kemarin. Selain akademik, kebetulan aku cuman ikut proker-proker aja sih. Jadi kemarin tuh yang pertama aku ikut proker PKKMB yang bakal dilaksanain besok Agustus. PKKMB 2024. Di 2024. Ini kalau maba-maba lihat, stay tune. Pasti seru banget gak sih ini? Dijamin seru. Harus Ketemu sama Mbak Aska. Sama gua ya. Apa? Aku tunggu kalian semua. Oke, terus Mbak Aska? Nah, terus yang kedua itu prokernya ada ikut LKMM TD. Itu latihan kepemimpinan manajerial mahasiswa. Wow. Itu buat mahasiswa TL angkatan 2023. Oh my god. Oh guys, oke. Harus ikut tuh kamu. Siap. Oke. Semua nggak sih 2023? Iya, harus ikut. Satu angkatan ya, kita ikut semua. Wajib sih harusnya. Terus ada apa lagi Mbak Aska? Kebetulan kalau selain non akademik itu aja sih, aku cuman ikut di proker-proker itu. Kebetulan emang niatnya cuman fokus di Satu proker itu. dua, Dua. di dua proker itu tadi. Di internal aja jadi kesibukannya emang. Kalau dari Mbak Aska sama Mas Rafael ada kayak kerja part time tak apa gitu buat isi waktu luang? Boleh. Ada nggak? Aku kalau part time freelance sih, cuman kayak open design. Cuman desain. Desainer apa? Baju bukan, desain ini? kayak apa ya? Tapi Digital biasanya marketing. masih teman-teman sekitar sih yang Oh. ini. Kayak yang punya bisnis atau punya acara poster-poster gitu nanti biasanya minta tolong ke aku bikinin gitu. Berarti kalau kalian misalnya mau buka usaha atau apa bisa order di Kak Aska. Kalau dari Mas Rafael? Kalau aku karena dari periode lalu ya sebenarnya. Periode lalu kan aku juga jadi staf himpunan. Ya. Jadi kebetulan pegang kayak event besar di event-event kayak konser gitu. Nah, jadi merembet sampai sekarang saya aku sendiri lebih suka kayak event-event kayak gitulah. Oh, jadi IO kurang lebih. Event Oh, organizer. tapi sekarang masih yang kelas-kelas bawah, Oh. WO gitu loh. Oh. Sama ini sih WO kan harus tergantung sama eventnya juga kan. Iya. Mungkin paling sebulan paling cuma sekali lah aku ambilnya, soalnya harus ngepasin sama jadwalku Oh, juga. sesuaiin jadwal kuliahnya juga. Itu aja. Sama kalau ini nganggur saya jadi kurir ya teman-teman. Buat kumpulin dana buat bayar UKT. Jangan membebankan sama orang tua. Itu dengar teman-teman. Betul. Jangan membebankan orang tua. Kurir ini barang-barang gitu dari kerja ikut saudara saya. Oh. Bukan kurir yang itu kan Mas? Oke. Gak bahaya. Waduh apa ini ya? Kurang tahu. Kurir barang. Oke. Oh. Kebetulan Paket gitu dah. ya, saudara saya kan dropshipper. Oh. Jadi aku yang disuruh nganter-nganter ini. Nah, tadi kan berarti ada kegiatan sendiri-sendiri dari Mbak Ya. Aska juga, ada dari Mas Rafael juga. Dari kegiatan-kegiatan tersebut, apakah ada kayak benefit yang bisa diambil dari mungkin Mas Rafael dulu atau Mbak Aska? Benefit dari apa tadi? Kegiatan. Oh, Entah itu organisasi, kerja, Kerja atau apa lainnya. apa ya? Kalau dari aku sendiri sih aku selalu apa ya? Ambil Iya apa sih? Perangnya kata-kata Pak aku Pak. Oke. Yaudah Baska. Kalau benefit dari kepanitiaan pasti kita dari kepanitiaan ikut kepanitiaan itu punya pengalaman kan. Nah, dari setiap pengalaman yang kita dapat itu pasti kita ada pelajaran yang bakal kita ambil menurut aku. Nah, di kepanitiaan ini benefit yang aku dapat cukup banyak sih Mas, kayak ketemu sama orang-orang baru, kenalan sama kalau sama teman-teman satu divisi itu kan sebenarnya belum kenal, Iya. tapi karena kita jadi kerja bareng di satu divisi, kita jadi kenal satu sama lain, punya teman baru. Terus habis gitu belajar hal baru kayak cara manajemen waktu itu gimana sih biar nggak bentrok antara akademik sama non akademik. Terus kalau dari kerja benefitnya uang. Freelance dapat uang. Lumayan gak sih? Uang itu sangat penting. Real. Kita nggak bisa hidup kalau nggak. Ya, buat nambah-nambah jajan biar nggak minta orang tua.
Jadi nggak beban-beban banget nggak sih? Sip. Iya. Sudah merangkai kata-kata. Kata-kata Mas Rafael? Ini sih Oke. mungkin karena tadi terlalu terlalu banyak tak sebutin ya kesibukan gue. Siap. Kesibukannya banyak nggak ya? Sibuk. Sangat produktif teman-teman. Satu ini emang sibuk banget. Bercanda. Ini sih sebenarnya kalau apapun langkah yang ini sudah di pedomanku aku sendiri ya. Oke. Jadi setiap langkah yang mau aku ambil tuh aku selalu analisis dulu. Harus ada 3 poin yang harus dari 3 poin harus ada salah satu yang harus ku capai. Yang pertama ini ada pengalaman, terus pengetahuan, sama yang terakhir ini uang. Uang tuh Pasti selalu ada di mana? uang. Iya ya. Kalau misal dari 3 ini gak ada yang bisa aku ambil, aku gak mau ngangkat situ. Oh. Berarti harus ada 3 poinnya ini ya. Iya, minimal salah satu lah. Kalau misal mau ambil langkah A, ada pengetahuannya ini, gak apa-apa ambil. Kalau misal nggak ada 3-3-nya ini, gak aku ambil. Jadi harus ada pengalaman, Pengetahuan, dan uang. Jadi uang sepenting itu teman-teman. Betul. penting itu, guys. Saya miskin. Donasi di bawah sini. Rahasia, dana. Edit dana. Pakai nomorku. Scan QRIS nggak sih? Oke, apalagi kali ya? Ya ngomong-ngomong liburan gini tuh kalian suka kayak aku nggak sih? Kan aku kan nggak ngapa-ngapain ya. Terus aku tuh masak. Kalian ada yang suka Ada masak? hobi Hobi apa gitu? Ada. Apa tuh, Aku Mbak dulu Sara? apa Mas Rafael dulu? Kamu dulu lah. Cewek kan identik sama masak lah. Oke. Iya, kalau yang pertama itu masak-masak tuh biasanya kan kita kalau scroll TikTok, ya kan? Iya, Nah, terus scroll TikTok terus ada hacks menu-menu. Nah, Nah, itu biasanya aku Menarik-menarik gitu. suka cobain sih. Kemarin tuh kebetulan abis masak ini ayam daun jeruk, ayam sama nasi daun jeruk. Itu terus Indomie yang hacks Indomie Yang itu. sama susu itu bukan? Yang carbonara. Iya, betul. Itu aku juga cobain gitu sih kalau masak-masak. Terus aku lagi cobain hobi merajut Oh, merajut. kroci. Keren banget ya. Buat ngisi waktu luang aja sih, kayak coba-coba hal baru. kalau merajut itu les atau Enggak lihat YouTube, buat otodidak. Sebenarnya karena pertama itu lewat di timeline, lewat di TL itu kayak kok lucu, kayak gantungan kunci bebek gitu kan. Terus aku ya apa sih pengen nyoba caranya, terus coba gampang ternyata, terus ya udah bikin. Oh, berhasil loh nggak ada Hah? gitu. Oke, terus kalau Kak Rafael? Tadi kan sebutin masak ya. Ya. aku dengar Mas Rafael ini koki ya? Wah, Mister Koki. Chef. bakatnya banyak Kamu banget harus ya. panggil aku koki, Mas. Siap, Koki Rafael. Soalnya ini sih, karena kan kebetulan semester lalu aku tinggal bareng sama teman-temanku juga. Kita nyewa satu apart, tinggal bareng. Ya tinggal bareng setelah. Iya, oke. Jadi di apartemenku yang isinya teman-temanku juga itu yang bisa masak cuma aku. Oh, Jadi itu sebagai peluang lah buat aku. Jadi kadang aku suruh teman-temanku buat beli bahan-bahannya, nanti aku yang masak. Karena kan aku Koki makan Rafael. tanpa bayar. Oke. soalnya masak. Curang masak doang. Masakan yang paling disukai sama teman-teman Iya. Mas Rafael ini apa nih? Dulu sih pernah yang paling susah ini dan menurut teman-teman paling enak steak ayam. Wah. Ayam. Emang koki Rafael ini koki bintang. Ya ini sih sebenarnya sama kayak Mbak Aska, lihat-lihat di TikTok tuh lewat menarik nih, coba. Ya kan kebetulan gak di rumah, coba kali di rumah pasti dimarahin sama Ibu. Ibu. Iya. Pasti ini paling males tuh pasti waktu korek-korek sama bersihin nggak sih? itu karena aku masak kan udah lama ya. Iya. Jadi bagian cuci piring teman-teman gue. Masa aku masak cuci piring. Emang gua pemandu dulu aja. Just koki ya guys ya, bukan pembantu. Mungkin ngomong-ngomong soal masak nih aku jadi lapar nih. Iya, aku juga nggak sih? Apa Mas Mbak ini apa nggak lapar ya? Lapar. Lapar nggak? Lapar Kebetulan nggak sih sih? belum makan dari pagi. Waduh. Kasihan ya, Rek. Sini aku ada Koki. pribadiku. Bisa dibilang seperti itu.
Nah ini udah masak di Menarik. pelabuhan, kereta api, Wow, di kos-kosan juga. Kadang di bulan nggak sih? Iya, di bulan juga pernah Mas. Astronot, Mbak. Iya. bisa nyambung. Heeh. Mau langsung ke sana? Boleh. boleh. Oke. Kita kesana guys. Langsung menuju ke Lokasi. Aduh, udah persiapan banget ya. Kelas. Oh ini. Terus mulai tadi. Udah mas, udah mas. ini koki gimana saya? Bukannya kamu teman PPK? Iya, Bang. Bukan. Saya Beda nggak sih? Gufron nama saya. Sampai siapa? Ini anomali kokinya mas. Anak buah. Oh, Oke, anak buah koki. Afrika. Nah, sekarang Ini mau kita mau masak apa nih mas? Jadi di sini kita mau masak rica-rica nyambe. Apa itu nyambe, Mas? Nyambe itu biawak. Ini kadal lebih enak. Ya wis kadal aja, kayak aneh, masuk akal. Kita buat rica-rica kadal. Ada apa yang jadi mas barnya? Ada mie instan. Yang artinya sensor. Tutup ya. Iya, oke. Endorse. Oke, jadi kita yang cara masak itu. Sensor guys. Ada sensor guys. ini bos. Si, bur ya. Pertama, ini sih ya dimasukkan. Iya, pasti koki kok enggak tahu sih. Oh iya. Nah, guys berpengalaman, tenang. Masuk sebungkusnya nggak sih mas? Kurang meyakinkan ya. Oke, Oke. masukkan. Kita masukkan air. Ini air dari mana ya mas ya? Aman kan? Dari Aman, sana aman. balik. Kalau TL harusnya air limbah sih. Waduh. Oke. Mati dong. Spiral. Nah ya. Kayak dikasih Ya. Oh, kompornya belum nyala. Dipanas-panasin nggak sih? Panas. Panas-panasin dulu. Gak apa-apa, ini emang gini konsepnya. Kita punya susu kental manis. Mau? Kira-kira buat apa itu, Mas? Jangan-jangan kayak carbonara Aku gitu. juga gak tahu ya. Oh, carbonara tapi nggak ada UHT-nya jadi kemas yang ekonomis saja nggak sih? Pakai kental manis. Betul sekali. Mas, kamu tahu nggak? Ini tuh komposisinya gula semua. Kena aku manis, Mas. A few minutes later. Wah keren ya cara potongnya. Ini tuh kan, Kalian gak ngerti. yes, Oke. koki spesialis, profesional. Kerja jam terbang, Bro. Nah sambil nunggu motong bawang kan, tadi kan Kak Rafael kan Lama, ini lama, juga lama. cara Oh, yang paling Gak apa-apa. apa-apa. Ini tetap higienis kan mas? Ya, Ya, higienis. aman ini. Higienis. Hmm, Dan teman-teman jangan lupa sampahnya itu dibuang semua ya. betul. Ya, karena kita anak DR. 12 seconds later. Enak loh. Anak bau bawang sih. Nanti di sensor ya teman-teman. Ya. Wis jam. Enak ini misalnya. Kita. Wah, apa? Goreng ya? Goreng. Goreng. Ini kilo, bos. Ya apa Ini sih? ya. Mas. Masih magang. A few moments later. Ya guys. Ini walon tuh ini. Balap, boy. Kita balap. Dibagi aja guys. Oh iya, Mas. Langsung aja. Ah, ya. Terus fungsinya piring ini apa? Buat mengaduk, meratakan bumbu. Buat apa ya? Ini nggak usah. Ini nggak usah. Ini nanti kita cuci piring aja. Ini timbul sampah loh. Waduh, Oke. oke. Siap, Langsung dibagi di sini ya. Kamu pintar loh orangnya, Mas. TPK lulus ya? Lulus lah. Nah, ini namanya topping harus habis loh, teman-teman. Mas, bumbunya ke bawah, Mas. Langsung suntuk gak sih mas? Bumbunya langsung sudah dikit. Langsung disok gitu loh, Mas. Iya. Sok Sok kabeh. kabeh. Terus gak sih mas? Ini loh, masih kurang banyak. Tidak adil ini. Tuh. Udah, Pak. Gak aman gitu kok aman kok mas. Ini udah kena kok. Bagi enggak bagi dua.
bisa. Mas banyak lagi nggak Udah sih? cukup itu Mas. Ah, iki mau mantep iki wis tekstur dari bawangnya loh guys. Ini sebenarnya fungsinya apa sih Mas? Gak tahu Mas, saya gak bisa buat pakai pisau. Sudah ini guys, rapi kan platingku. Ya, terus sentuhan terakhir. Yes, silahkan. Yuk ke sana saja, saya bawakan saya. Ini sih. Banyak duduk. Lalu saja menarik dilihatnya. Pelan-pelan Mas. Lem biru ini. Silakan dinikmati teman-teman. Ini enak kok, serius saya. Saya pernah coba mencret. Kita nggak usah Iya, lihat. Kita bagian nonton aja kita kayaknya. puasa. Iya. Betul. Loh, sudah dicicipi Mas. Wah, Mas Rafael ini udah lapar banget ya. Lapar. Dari pagi katanya tadi. Mas saya incipin ya? Mana? Coba di depan chef lah. Rasanya agak cenderung ke sampah ya. Kita kan anak teknik lingkungan. Sampah adalah teman kita. Kalian harus makan itu. Oh, minuman. Kasih makan. Kan seret gak sih? Aduh, berarti Mas Rafael lah banget makanya. Ya, enak banget tuh. Loh, ini telurnya nggak dimakan Mas? Lalapnya nggak dimamas. Empat. Ini dua kan? Udah. Kita udah Nggak kenyang. apa-apa. Kita udah kenyang. Loh, itu Mas Garpu Mas. Oke. Menolak ya? Mau dicerna? Oke, kita sekarang ngobrol sambil makan. Bisa sambil dimakan Mbak Aska? Iya, diincipin lo, kasihan lo koki Yang kita. sama warga. Parah sih. Oh, enggak. Oke, buat Mbak Aska sama Mas Rafael nih. Nah, tadi kan udah cerita banyak dari organisasi, kerja, kuliah juga. Nah, gimana sih tips and trik cara membagi waktu dan skala prioritas? Betul apa betul? Sampai dulu. Sambil dimakan. Iya. Iya, makan aja. Kalau tips and trik dari aku ya buat membagi waktu sebenarnya kuncinya cuma satu. Kita harus nge-planning mana yang urgensi, mana yang gak terlalu urgensi. Jadi kita harus benar-benar bisa pilih mana yang sekiranya penting terlebih dahulu. Kalau aku sih contoh kecilnya sih kalau misal aku dihadapkan dari dua broker atau dua tanggung jawab, aku pilih yang dimana di situ aku punya peran penting. Aku pilih itu yang buat nomor satu dulu, buat yang paling urgensi. Kalau misalnya yang satunya aku nggak terlalu penting, aku taruh di belakang. Berarti dari awal tuh udah di planning ya Mas ya gitu? Iya, harus mahasiswa lah, harus gitu. Betul. Mas Ngerti. Kalau Mbak Aska gimana nih? Kalau aku tips membagi waktu sama skala prioritas tuh biasanya aku pakai kayak apa ya? Metode dalam 24 jam. Oke. Itu kan kita pasti nggak ngelakuin satu hal aja kan di Iya, dalam ada 24 jam itu. betul. Biarpun kita banyak tugas, kita banyak kegiatan, kita juga masih perlu waktu buat makan, istirahat kayak gitu kan. Nah, biasanya kalau pagi tiap bangun tidur aku tuh kayak ngebagi dari 24 jam itu jam segini sampai jam segini aku harus ngapain. Jam segini sampai jam segini. Ya, jam segini sampai jam segini itu aku harus ngapain. Nah, fungsinya kayak gitu tuh biar kita juga lebih efektif buat kerjanya. Kayak aku cuma punya jatah waktu 2 jam buat ngerjain tugas, berarti aku nggak boleh
sambil lihat HP atau lihat scroll TikTok, nggak boleh sambil kayak gitu. Aku harus ngerjain benar-benar biar yang waktu yang lain itu tuh nggak kepotong. Jadi dibagi gitu ya timingnya. Betul. Ini Mas jadi dari Mas Rawel sendiri punya cara sendiri, dari Mbak Aska juga punya sendiri. Pernah nggak sih ngalamin miss lah? Pedes Mas. Iya. Chef, minumnya. Ini bosnya pedas ya. Yang sangat enak, boleh dicoba Mas. Kayak meragukan. Mas Rawel dulu aja. Iya, masalah. Kan saya nggak pedas ya. Iya, Mas Rawel dulu. Iya, jadi kan tamu nih Mas. Jadi boleh Soal duluan. Iya. Spesial. Betul. Beneran Mas? Serius? Iya. Soal bukan. Limbah tahu. Loh, gimana Mas? Ya, ini sehat loh Mas. Itu enak kok guys. Jangan mengecewakan kopi lah. Wis lah. Kalau Mas Satria iya, berarti Mas Rafael iya. Tuh kan? Enak kan? Enak nyuh. Enak kok. Tuh, coba Mas. Menyehatkan itu Aduh, ya Mas. Allah. Tapi itu aman kok. Iya. Vitamin banyak seratnya. Tuh. Bis. Oh, ini saking kepedesan gak sih? Makanya keselak. Dikit aja Mas, jangan mengecewakan saya Mas. Oke. Gimana Mas rasanya? Pahit. Tadi ini ada paring. Oke. Kembali lagi. Ada nggak sih miss ketika kalian bentar. Oke. Ada nggak sih miss ketika kalian ngejalanin cara-cara kalian bagi waktu, bagi skala prioritas itu? Oke. Dimulai dari Ini bahasa Mbak Aska kali dulu, ya, Mbak ya. Aska dulu. Dari metode yang aku lakuin itu belum sih, alhamdulillah belum pernah yang sampai bikin kayak keteteran gitu, alhamdulillah berjalan sesuai apa yang sudah aku planningkan gitu. Berarti perfeksionis lah ya. Aku juga nggak perfeksionis banget sih sebenarnya, tapi alhamdulillah nggak keteteran gitu aja. Oke. Kalau Mas Rafael? Sebenarnya sama, kalau udah di planning sih sebenarnya untuk miss kayak gitu sih udah teranulisir lah. Cuman kalau miss pernah karena ada suatu acara yang tiba-tiba langsung dadak. Jadi kan itu di luar dari jadwal yang udah kita susun ya. Makanya itu kadang missnya di situ. Tiba-tiba harus ada urgensi yang mendadak, harus ngurus ini. Itu sih. Pernah nggak sih kalian kayak gitu tuh sampai waktu istirahat kalian tuh terganggu? Jadi misalnya kalian tuh tidur, udah waktunya tidur malam nih, terus tiba-tiba ada panggilan ini gitu. Sampai drop gitu pernah nggak? Gimana Mas? Mbak? Mas Rafael udah nggak apa-apa. Kalau aku sih sering malah. Makanya aku udah mulai terbiasa. Kalau misalnya kata orang-orang kan anak teknik harus terbiasa sama berkada ya. Nah itu aku sering, apalagi akhir-akhir semester ini kan juga lebih padat lagi, terus pekerjaan juga lebih berat lagi, jadi lebih banyak berkadanya. Sampai sakit sih jarang juga, tapi pernah sampai sakit. Kalau Mbak Aska? Kalau aku kalau tidur kurang pasti ya, Iya. tapi kalau yang sampai nggak tidur banget, aku menghindari itu. Karena kalau semisal kurang tidur atau bahkan sampai kayak begadang sampai jam kayak pagi-pagi gitu, itu malah bikin moodku besoknya itu tuh jelek. Karena ya tiap daya tahan tubuh orang beda-beda ya. Tapi kalau semisal ada beberapa orang, khususnya aku juga, itu kalau semisal kayak kurang tidur, itu besok kan pasti ngantuk, terus lesu gitu kan. Nah itu yang bikin bad mood, malah planku yang besok itu malah berantakan. Tuh jadi aku berusaha tetap tidur sih. Biasanya ya kan Mas. Jadi biasanya mentok jam 12 itu harus tidur besok 12. jam 12. Ya. Karena gini, kalau semisal emang belum selesai itu biasanya ada teman-teman yang mungkin produktifnya malam gitu kan. Gaya belajarnya malam itu ya nggak apa-apa, itu disesuaikan sama diri sendiri. Tapi kalau aku justru paginya, jadi kalau semisal malamnya belum selesai,
nggak tak terusin sampai pagi, tapi aku tidur dulu, besok subuh itu jam Bangun. 5 bangun baru ngerjain lagi. Itu lebih bikin fresh moodnya tetap terjaga gitu sih, Oke. biar Bener nggak sih, stres. kalau apa itu namanya, ke distract. Jadi misal kalian udah ngejadwalin ini nih, aku jam 10 harus ngerjain ini, nah, ternyata ke distract ada temen yang ngajak ayo ngopi tak, ayo main gitu. Sering sih Sering. banget Iya. Berarti kalian tinggalin ini dong apa? Ninggalin tugas kalian tugas apa, kalian. ngikut apa, tetap bertahanin tugas kalian. Sebenarnya aku lihat dulu sih sebenarnya, kalau deadline-nya masih panjang aku tinggalin. Soalnya kadang yang ngajak aku bukan temen aja, angkatan atas gitu kan, Oh, iya. sukan buat nolak gitu. Betul. Tiba-tiba diajak ke ini, aku pernah tiba-tiba diajak ke Magetan. Jauh. Serius ini. Itu di hari berapa jam itu mas? Hamin Eh, berapa jam itu mas? Hamin 1 jam doang, Waduh. Spontan itu. spontan. Wuih. Sorenya dikabarin, terus Malamnya eh, berangkat. selang ya malamnya itu berangkat habis maghrib, langsung dijemput di depan kosnya. Mas, Waduh. gini dong, minum yang benar gitu. Maaf ya tadi teman-teman. Ini nggak Terima kebesaran. kasih ya Koki. Kebesaran kelas Gak apa-apa, dikit-dikit saja. Oke. Ini airnya aman. Minyak dihabiskan loh. Iya. Iya mas. Aduh. Emang koki kita rada bawel ya guys. Gimana sih Ayo sistemnya? diterima mas. Ini barter gini loh Mas. Nah, nyalur. Aku cuma 2 mas. Ya tahu, 4 per am lah. Aduh. Aduh, kena laptop nih. Yang aman. Aman kak. Aman kok. Agak terus isu. Aduh. Ya, kata tesisnya nggak ada. Mau dicek ke laboratorium dulu kak mas? Nggak usah, ini udah nggak ada partikel-partikel tersuspensinya ini. Jernih. Ini, aku mau tanya ini sih, kan Mas Rafael dari angkatan 2021, Aska dari angkatan 2022. Pernah nggak sih kalau waktu liburan itu main sama teman-teman angkatan atau plan mana gitu? Dari Baska dulu. Kalau dari angkatanku kebetulan belum ada yang satu angkatan, satu angkatan belum ada. Cuman ada beberapa teman-teman yang kayak ngajak keluar gitu. Terus habis itu teman-teman, ya paling teman-teman yang biasanya di kelas atau teman-teman yang emang deket gitu, biasanya ngajak keluar sih kayak main gitu. Masih ada. Kalau mas Rafael? Kalau aku sih sebenarnya dari angkatan sendiri ya, tiap semester itu kalau liburan ngeplan mau liburan kemana semester ini. Cuman karena semakin di sini semakin tua semesternya, jadi nggak ada waktu buat liburan. Cuman kalau pengalaman yang kemarin sih semester 1 itu liburannya ke Malang, terus ada yang sampai ke Pangandaran gitu. Paling sering sih naik gunung sih ya, naik gunung sering Merbabu, Penanggungan, kemarin Bromo tapi gak naik kan. Iya. Nah mas, naik. Ya benar sih. Gak salah. Terus kan kalian mas mbak ini kan udah keluar nih sama teman-teman. Kira-kira paling jauh tuh ke mana ya? Paling jauh yaitu di Pangandaran. Oke, oke. Dan itu di pantai apa? Pangandaran karena wilayah pesisir pantai sih. Soalnya aku kurang tahu juga sih mas di Pangandaran tuh di mana. Pangandaran di Jawa Barat, dekat Oh, jauh ya Mas. naik buruk mas. Set, langsung lama ya mas ya? Iya, Aduh. ya naik kereta. Siapa tahu naik touring, naik motor Mas. Enggak. Jangan sih, Oh, jangan sampai sih. jangan. Touring ke Jawa Barat naik motor. Oke, kayaknya kita harus coba sih. Naik truk nanti kamu. Aduh iya ya. Dalaman gak sih? Nanti aku yang nyetir, kamu naik di atas kuda. Oke sip, ntar. Terus kalau bahas kan sini gimana? Ya sama teman-teman angkatan. Atau Siap. teman-teman di kampus ini. Teman-teman di kampus. Heeh. Kebetulan karena aku agak strict parent ya. Jadi belum pernah yang sampai jauh-jauh sih. Paling cuma deket-deket sini, muter-muter, jalan-jalan. Kalau luar kota kak? Belum ada, Oh, serius. belum. Terakhir itu makrab tok. Waduh agak susah ya berarti izinnya. Ya, nggak sesuai izinnya teman-teman. Nggak apa-apa.
Yang penting tuh momennya, bukan seberapa jauh kita jalan-jalannya. Momen Momen. Momen sama teman-teman itu penting. Benar. Ayo Mas Rafael, nggak suka dimakan. Iya. Silakan Mas kasihan Rafael. Pak. Iya. Dikerubungin lalat. Kan nggak boleh membazir. Iya. Iya, ini basir loh, Tadi Mas. minyak nangis loh Mas. Iya. Atau mau ini apa minuman yang tadi gimana Mas? aduh seburuk itu lu menolak itu masukin mulut menolak. Loh, kan sehat tuh Mas itu, Mas. Itu sayuran loh Mas. Emang berisi kata orang yang sehat emang gak enak. Ya justru Mas mau hidup sehat apa enggak? Balance saja hidup itu. Oh, oke. Jangan terlalu sehat, jangan terlalu sakit. Udah mau habis ya Mas Satria? Kayaknya lapar banget ya. Tadi Mas Rafael katanya Itu mas lapar. buahnya makan. Ya Iya, Allah. aku masih hidup. Nggak bisa. Habisin Mas, katanya belum makan dari pagi nih Mas. Cukup. Iya. Cukup mas, nanti saya beli aja. Masih geprek lebih enak daripada ini. Nanti kakinya kecewa loh Mas. Iya. Yang penting itu lambungnya nyaman. Selamatin kesehatan dulu ya Mas ya. Lambung itu. Gak apa nanti kalau sakit kan bisa ke dokter. Kalau sakit nanti sama Mas Satria. Mas Satria udah Ada habis. BPJS kan Mas? Aman kan? Ada sih, tapi ya cegah kan daripada mengobati. Sumpah Mas, enak Mas. Mas mau habisin loh Mas. Cara menghargai sama lapar tuh emang suka ya Mas ya? Oke, yang terakhir. Terakhir. Apa sih pesan buat adik-adik, teman-teman adik-adik gimana cara bagi waktu, tak apa, Iya. prioritas. Pesen. Iya. Langsung disampaikan ke Mungkin contoh ST1. Pesan. Aduh. Ya ini aja sih. Bebas saja ya. bebas. Gak harus ini. Gak apa. Mungkin buat teman-teman yang terutama di semester 1, 2, 3, 4 pesan aku cuma satu, jangan boros-boros ya. Nanti semester atas di 5 ke atas nih kalian bakal ngeluarin uang banyak, serius nih. Uang kalian habis buat ngeprint laporan, terus praktikum dan lain-lain. Mending kalian tabung dari sekarang. Habis ini lah anakku Mas. Iya, Tuh aku juga. Menyala dompetku. serius. Menabung itu penting teman-teman. Kalian nanti bakal ada backup buat hal-hal tak terduga kayak mecahin laptop orang. Ini kayak realita banget gitu. Lah ya. Pribadi. Oh, Oh, real life Mas. Oh. 2 juta guys. Lumayan guys. dari bahasa. Kalau aku pesannya buat teman-teman sama adik-adik maba yang mau masuk TL harus selalu semangat. Kuliah di teknik lingkungan nggak Apa nih? budrek itu. Budrek itu apa ya bahasanya? Pusing-pusing Nggak stres. sepusing itu kok. Masih ada yang bisa dijalani dengan senang dan dengan pokoknya dijalani aja. Dan harus tetap nge-planning, harus bikin planning biar semuanya tuh nggak keteteran dan harus balance gitu. Jangan lupa mabanya ikut PKKMB 2024. Ya, harus datang semua ya guys ya. Nanti bakal ketemu Mbak Aska, ketemu Mas Rafael dan ketemu Kita. dia juga ketemu. Iya dong. Ini keamanan kombisnya. Aduh, baik-baik. Oke, karena udah 20 menit berlalu kita di sini ngobrol sama Kak Mas Mbak yang Rafael. paling top. Paling top sa-TL lah. Jadi teman-teman sama adik semuanya, tadi pesan dari Mas Rafael, Mbak Aska, pengalaman dari Mas Rafael, Mbak Aska bisa diambil baik-baiknya aja. Pastikan nanti kalian bakal perlu itu di kehidupan kampus selanjutnya. Gitu. Ya mungkin aku bisa